Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembahasan SBMPTN Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai paragraf. Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat. Mari kita mulai soal nomor 1. Pikiran utama adalah gagasan yang mendasari kelahiran paragraf. Ketidakkeberanian para hakim menjatuhkan vonis dan melaksanakan hukuman adalah dasar paragraf tersebut. Jawabannya C. Soal nomor 2. Banyaknya kasus penyeludupan bisa saja disebabkan oleh ketiadaan undang-undang yang mengatur dan memberi sanksi berat bagi pelakunya. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 3. Dilihat dari hubungan isi kalimat-kalimat yang sudah ada, paragraf tersebut akan menjadi paragraf utuh jika dilengkapi dengan kalimat penjelas yang berbunyi, sementara keempat desa lain dinilai tidak layak dihuni. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 4. Bacaan di atas mendeskripsikan keadaan objek Pulau Jawa berdasarkan fantasi imajinatif sehingga memunculkan bayangan fisik suatu tempat. Ya, mengenai jenis paragraf dalam bahasa Indonesia, paragraf itu dibedakan menjadi 5. Ada paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan tentang objek. Ya. Terus yang kedua ada argumentasi. Argumentasi itu paragraf yang berupa pendapat yang disertai dengan alasan yang nyata. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan pembaca. Paragraf yang ketiga, jenis paragraf, ada narasi, yaitu paragraf yang berupa cerita. Cerita itu bisa berupa cerita yang sugestif atau yang nyata dan yang berupa khayalan. Ya. Paragraf selanjutnya ada persuasi. Itu paragraf yang berisi ajakan atau himbauan. Yang terakhir ada eksposisi atau pemaparan yang disertai dengan penjelasan atau cara dan langkah-langkah. Itu tadi jenis paragraf ya. Jadi di sini ada nomor 4, bacaan di atas mendeskripsikan keadaan objek Pulau Jawa berdasarkan fantasi imajinatif sehingga munculkan bayangan fisik suatu tempat. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 5. Gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran utama. Gagasan utama adalah hal pokok yang diungkapkan dalam suatu paragraf. Gagasan ini merupakan pernyataan yang menjadi inti keseluruhan isi paragraf. Paragraf tersebut dikembangkan dari gagasan utama, upacara selamatan sebagai aktivitas sosial. Ada dalam kalimat pertama. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjutkan soal nomor 6. Sesuatu yang dibicarakan dalam sebuah paragraf merupakan hal utama yang menjiwai isi paragraf. Dilihat dari hal utama yang dibicarakan, paragraf tersebut membicarakan perkembangan minat mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan soal nomor 7. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia adalah pembalakan secara liar. Jawabannya yang E. Kita lanjutkan. Pembahasan topik paragraf adalah inti keseluruhan isi paragraf atau bisa disebut juga hal utama
yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Paragraf tersebut memiliki topik tidak aman dan nyamannya curik Bali di habitatnya. Jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjutkan pembahasan nomor 9. Yang dipaparkan dalam sebuah paragraf adalah hal utama yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas dalam paragrafnya. Dilihat dari isinya, paragraf tersebut memaparkan kandungan gizi pada daging. Jawabannya yang E. Kita lanjutkan yang nomor 10. Paragraf tersebut diawali dengan pernyataan umum yang menyatakan sebab. Selanjutnya, kalimat-kalimat penjelas yang munculnya menyatakan akibat. Jadi, paragraf tersebut dikembangkan dengan pola sebab akibat karena kalimat utamanya menyatakan sebab dan kalimat penjelasnya menyatakan akibat. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham dan tetap semangat. Semoga kalian tercapai cita-cita kalian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian cita-citakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.